Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan saya Bayu Dwi Cahyono di UBDC Channel. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian ada yang menginginkan putra-putrinya untuk melanjutkan sekolahnya di pondok pesantren. Memiliki putra-putri yang belajar di pondok pesantren merupakan impian dari sebagian besar para orang tua saat ini. Seiring berkembangnya zaman, pondok pesantren pun mengalami perkembangan yang sangat pesat. Banyak sekali pondok pesantren yang bermunculan dari berbagai jenis kurikulum ataupun model pembelajarannya. Karena saking banyaknya pondok pesantren yang bermunculan sampai saat ini, maka bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian harus pandai, teliti, dan jeli dalam menentukan pondok pesantren mana yang tepat bagi anak-anak kita. Seorang anak itu unik kan? Seorang anak dibekali kemampuannya masing-masing. Seorang anak dibekali kemampuan sendiri-sendiri. Tentu dari anak satu dengan anak yang lainnya berbeda. Nah, kita sebagai orang tua berkewajiban untuk memilihkan tempat yang tepat agar apa yang dimiliki potensi dari anak itu bisa berkembang subur, bisa tumbuh subur di tempat yang tepat. Bagaimana kita bisa memilihkan pesantren yang tepat untuk anak-anak kita? Simak video ini sampai selesai. Poin yang pertama, kita sebagai orang tua harus betul-betul tahu dan memahami terkait potensi yang dimiliki oleh anak kita. Misalkan nih, anak kita ini mudah menghafal dan cita-citanya ingin menjadi seorang hafid Quran, hafid hadis, dan lain sebagainya. Tentu kita tidak salah memilihkan tempat pondok pesantren yang menunjang kemampuan hafalan dia agar dia makin mudah untuk menghafalkan Quran, menghafalkan hadis, ataupun kitab-kitab lain. Poin yang pertama adalah kenali terlebih dahulu potensi anak-anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua nggak ngerti nih anak kita potensinya di apa. Misalkan nih, anak kita dari kecil sudah suka terkait sains dan ilmu pengetahuan. Ya kalau misalkan kita ingin mengembangkan potensi anak kita, ya kita harus memilihkan nih pesantren yang memang fokusnya ke sains dan ilmu pengetahuan. Banyak sekarang sudah ada pesantren yang memang difokuskan untuk pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan, sains, teknologi, dan lain sebagainya. Kita harus banyak tanya. Yang pertama, anak kita suka apa, anak kita pandai di bidang apa, anak kita tertarik di hal yang apa. Nah, ini semua harus kita tanya terlebih dahulu. Kita harus punya datanya terlebih dahulu sehingga kita mampu nih mengarahkan, oh anak saya suka di eksak. Ya cari pondok pesantren yang memang fokusnya ke eksak. Agar apa? Agar potensi yang sudah dimiliki oleh anak bisa tumbuh kembang dengan baik di tempat yang tepat. Kemudian yang kedua, kenalin jenis pesantren tersebut. Tadi sudah saya singgung di awal, pesantren di Indonesia ada bermacam-macam. Saya menggolongkan ada 10 jenis pesantren. Bagi teman-teman yang belum nonton videonya, saya sudah membuatkan videonya, bisa dicari 10 jenis pesantren di Indonesia. Kenali jenis pesantren. Kurang lebih secara general ya, secara umum saya bisa menggolongkan pesantren di Indonesia itu dibagi menjadi tiga jenis ya. Ada salafi, ada salafiyah, dan ada modern. Nah, kita harus bisa pandai memilih nih, apakah anak kita cocok di sistem modern, ataukah anak kita cocok di sistem salafiyah, ataupun anak kita cocok di sistem salafi. Kemudian yang tidak kalah penting, bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian harus tahu nih siapa pimpinan di pondok pesantren tersebut. Kiainya siapa, kemudian sejarahnya bagaimana, kemudian dia berafiliasi ke ormas apa, itu harus jelas. Jadi tidak semua pesantren itu tidak berafiliasi. Ada yang berafiliasi terhadap ormas tertentu. Ada pesantren yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Ada pesantren yang berafiliasi kepada Muhammadiyah. Ada pesantren yang berafiliasi ke Al-Irsyad ataupun ke Salafi. Ada banyak macam lah ya pesantren-pesantren yang berafiliasi terkait ormas-ormas tertentu. Nah, kita sebagai orang tua ketika ingin menitipkan anak kita belajar di pesantren, kita juga harus tahu nih ustadznya siapa, kiainya siapa, berafiliasi kepada ormas apa, mazhabnya yang diajarkan di situ apa, kitab-kitabnya apa, kurikulumnya apa. Ini harus diketahui semuanya
Sehingga paling nggak kita ada bayangan nih, oh pesantrennya nanti akan modelnya seperti itu, outputnya santri nanti seperti itu, dan sebagainya. Nah, kita harus paham nih, sampai sedetail itu. Poin yang keempat adalah lokasi pesantrennya. Menurut saya nih ya, pilih pesantren yang tidak terlalu di dekat kota besar. Tujuannya untuk apa? Yang pertama supaya anak ketika ingin kabur susah, karena nggak ada transportasi yang menunjang. Ini salah satu pertimbangan kita ya. Kemudian kita juga bisa memilih lokasi yang bisa tidak terlalu jauh dengan rumah dan tidak terlalu dekat juga. Teman-teman di Jakarta kemudian nyantri di Jawa Timur misalkan, kan itu ya masih oke lah ya, atau di Jawa Tengah atau di Jawa Barat juga banyak kan pesantren. Selanjutnya yang tidak kalah penting, poin kelima adalah fasilitas. Sebelum kita mendaftarkan putra-putri kita di suatu pesantren, alangkah baiknya kita ajak putra-putri kita untuk survei terlebih dahulu. Kita lihat nih bagaimana sih kamar tidurnya, bagaimana sih kamar mandinya, bagaimana sih ruang kelasnya dan sebagainya. Harus kita pilih juga ya pesantren yang memang menjaga kebersihan, tempat tidurnya bersih, kamar mandinya bersih, kemudian tempat belajarnya juga nyaman, fasilitasnya ada untuk olahraga. Tetapi ingat, jangan terlalu fasilitas itu kemudian membuat manja putra-putri kita. Misalkan fasilitasnya saking lengkapnya, anak-anak itu tidak diberi kesempatan untuk mencuci sendiri. Semuanya dicucikan, misalkan kayak gitu ya. Piring dicucikan, baju dicucikan dan sebagainya. Kalau fasilitas itu terlalu memanjakan putra-putri kita juga harus bertanya lagi nih, loh anak kita kan di pesantren untuk belajar kemandirian. Kalau nanti fasilitas itu terlalu memanjakan putra-putri kita, khawatirnya putra-putri kita justru menjadi pribadi-pribadi yang manja. Jangan sampai. Jadi fasilitas pun juga harus diperhatikan. Poin yang keenam adalah perhatikan kurikulumnya. Apakah dia pakai kurikulum nasional? Apakah dia pakai kurikulum yang lain? Apakah dia sama dengan MTS ataupun MA di luar? Atau dia beda? Misalkan kayak Gontor tuh, dia kurikulumnya pakai KMI yang ijazahnya sudah diakui oleh pemerintah setara dengan SMA kayak gitu. Ini juga harus menjadi pertimbangan kita, karena nanti akan mempengaruhi output putra-putri kita akan jadi apa, akan seperti apa. Nah, poin selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga adalah profil alumninya. Alumninya itu kebanyakan terjun di dunia apakah? Apakah kebanyakan menjadi ustadz, kebanyakan menjadi politikus, kebanyakan menjadi seorang pejabat, atau kebanyakan menjadi seorang PNS, atau kebanyakan menjadi seorang guru dan sebagainya. Nah, ini juga kita bisa tahu, karena output alumni menjadi apa, nanti kurang lebih putra-putri kita ketika lulus dari pesantren kurang lebih lah nanti ya seperti itulah gitu. Itu gambaran. Kemudian yang terakhir adalah yang paling penting, yakni biaya. Kira-kira kita sanggup nggak dengan kemampuan kita membiayai putra-putri kita di pesantren tersebut? Ya mungkin sebagian orang akan berpikir, tenang Ustadz, rezeki sudah ada yang ngatur. Iya, memang rezeki sudah ada yang ngatur, rezeki sudah ada yang memberi. Tetapi kita sebagai orang tua, sebagai manusia biasa juga harus berikhtiar dan berhitung secara logika juga sesuai dengan kemampuan kita. Karena kita dikasih akal pikiran untuk berpikir. Nah, masalah nanti ketika kita menemukan kesulitan, kemudian ada min haitsu la yahtasib, ada rezeki dari hal yang tidak disangka-sangka, atau dapat pertolongan-pertolongan terkait rezeki. Nah, itulah keagungan Tuhan, keagungan Allah, kebesaran Allah dan sebagainya. Tapi sebelum itu kita juga harus mengukur diri kita. Ada istilah dalam mahfuzat, dalam peribahasa Arab, halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang akan hancur ketika dia tidak mengetahui kemampuan dirinya. Nah, kita jangan sampai menjadi manusia yang hancur itu. Kita harus tahu kemampuan kita sebulan membiayai putra-putri berapa. Nah, kira-kira di pesantren itu SPP-nya berapa, kebutuhan berapa, dan sebagainya. Kita harus mengukur nih gitu. Contoh lah di Gontor misalkan, satu SPP-nya setiap bulannya, uang makan dan uang sekolahnya itu Rp640.000. Nah, kita tanya sama diri kita, gaji kita berapa nih, atau penghasilan kita sebulan berapa? Misalkan penghasilan kita sebulannya 3 juta, mampu nggak dengan mengeluarkan uang 640 itu untuk uang makan dan uang SPP sekolah, belum lagi uang jajan yang mungkin kita bisa pukul
umumnya 1.500.000 gitu ya, 1.500.000 untuk membiayai putra-putri kita di sekolah misalkan kayak gitu. Ini juga harus diperhitungkan. Biaya daftarnya berapa? Nanti ada biaya-biaya tambahan nggak? Ketika lulus wisuda nanti ada pembiayaan uang lagi nggak dan sebagainya. Kalau bisa dirinci dari sekarang, anak kita belajar 4 tahun, setiap bulannya sekian, berapa nanti total sampai dia lulus dan sebagainya. Oke, mungkin itu apa yang sudah kita bahas pada kesempatan kali ini terkait bagaimana kita sebagai orang tua memilih pondok pesantren yang tepat untuk sekolah putra-putri kita agar lebih nyaman dan mereka bisa tumbuh menjadi apa yang mereka inginkan, menjadi apa yang mereka cita-citakan. Saya Budi Cahyono, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like, subscribe, share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga mengetahui ada channel bagus yang membahas seputar pondok pesantren, Islamic education, dan Islamic parenting. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.